semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Meiza Marta Amelia dengan NIM terakhir 26. Saya Yolanda Desya Anggia Zahra dengan NIM terakhir 20. Saya Hanifah Khairulisa dengan NIM terakhir 21. Saya Fainoto Layatul Mahmuda dengan NIM 28. Saya Muhammad Fadurul Azmi dengan NIM terakhir 25. Saya Lina Palestri dengan NIM terakhir 24. Saya Arnel Zagarani dengan NIM terakhir 22. Saya Aura Raffi Mariska dengan NIM 23. Saya Akwira Maya Fadila dengan NIM 27. Tahu nggak sih apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama artikel ilmiah penelitian dan artikel ilmiah non penelitian. Yang pertama yaitu artikel ilmiah penelitian, di mana hasil laporan penelitian yang ditulis sedemikian rupa sehingga menjadi sajian yang menarik dan dapat dinikmati. Kemudian yang kedua yaitu artikel non-penelitian. Artikel ini tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya merupakan ulasan dari konsep. Nah, kalian sudah tahu kan pengertiannya? Selanjutnya, kalian harus tahu sistematis dari penulisan artikel. Sistematika penulisan artikel terbagi menjadi dua, yaitu hasil penelitian dan non-hasil penelitian. Untuk sistematika hasil penelitian terdiri dari judul, nama penulis instansi, email, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dari pembahasan, simpulan, serta daftar pustaka. Nah, yang kedua ada sistematika teks artikel ilmiah non hasil penelitian, di mana dalam isi teks tersebut ada judul, nama penulis, instansi dan juga email, ada abstrak dan pendahuluan, ada pembahasan dan juga penutup atau kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, judul harus singkat, tepat, sesuai aturan penelitian, menggambarkan keseluruhan isi naskah, khas, memperlihatkan fakta aktual dari isi artikel, dan dibuat sebelum merancang penelitian atau membuat artikel atau setelah konsep selesai. Yang selanjutnya yaitu abstrak. Abstrak adalah seluruh ringkasan dari artikel ilmiah. Seluruh bab pada artikel ilmiah dimasukkan pada abstrak dalam bentuk ringkasan. Unsur-unsurnya meliputi yang pertama yaitu pokok persoalan, yang kedua teori atau pendekatan, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat yaitu hasil, kelima pembahasan, keenam kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk pernyataan abstrak. Bentuk-bentuk pernyataan abstrak dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada abstrak indikatif, abstrak informatif, dan abstrak indikatif informatif. Abstrak indikatif adalah abstrak yang disajikan secara kualitatif, yaitu abstrak yang hanya menyampaikan poin-poin penting dari karya tulis ilmiah, yang mana abstrak ini hanya terdiri dari 50 sampai 150 kata. Yang kedua yaitu ada abstrak informatif. Abstrak informatif adalah abstrak yang menginformasikan secara lengkap detail dari karya tulis ilmiah, yang mana terdiri dari tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu ada abstrak indikatif informatif, yang mana abstrak ini menginformasikan dari campuran dari abstrak indikatif dan abstrak informatif. Dalam karya tulis ilmiah terdapat 2 tipe abstrak, yaitu abstrak informatif dan abstrak deskriptif. Abstrak informatif merangkum tujuan, ruang lingkup, dasar penelitian, metodologi, dan hasil penelitian dan kesimpulan, sehingga biasanya dipakai dalam jurnal. Yang kedua, abstrak deskriptif merangkum pendahuluan,
Tujuan, metode, dan diskusi singkat. Tipe ini biasanya diisi dalam laporan konferensi atau penemuan ilmiah. Abstrak yang baik yaitu 1. Memungkinkan pembaca mengidentifikasi inti atau esensi secara cepat dan akurat. Yang kedua yaitu menentukan sikap pembaca, apakah perlu membaca keseluruhan isi makalah atau tidak. Yang ketiga yaitu mampu menghantarkan dan menarik minat pembaca untuk membaca lebih cepat, memuat gagasan baru, inovasi, dan terobosan yang hendak ditawarkan oleh penulis. Kemudian keyword atau kata kunci. Kata kunci adalah istilah atau kata pokok yang digunakan sebagai subjek indeks dari sebuah tulisan. Kata kunci mewakili masalah atau topik yang sedang diteliti. Kata kunci dapat diambil dari judul, abstrak atau isi teks, dan dapat berupa kata sifat maupun frasa. Pemilihan kata kunci biasanya dimulai dari istilah yang umum atau general menuju istilah yang lebih spesifik. Dalam penulisannya, kata kunci ditulis setelah abstrak dan idealnya terdiri dari 2 sampai 4 kata saja. Yang selanjutnya ada bab pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel. Kandungan yang terdapat dalam bab pendahuluan yaitu 1. Pokok persoalan. Yang kedua, alasan tentang pentingnya pokok persoalan. Yang ketiga, cara yang digunakan untuk pokok persoalan. Pada bab pendahuluan sudah disinggung teori yang digunakan untuk membahas pokok persoalan. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi ulasan tentang teori yang digunakan dan ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan. Ulasan yang pertama merupakan ulasan secara rinci tentang pendekatan atau teori yang telah dilakukan pada bab pendahuluan. Kemudian ulasan yang kedua berisi tinjauan. Metode penelitian membuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pada bab ini juga dijelaskan secara rinci pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Instrumen dan bahan juga dijelaskan pada metode ini. Nah, yang selanjutnya ada hasil-hasil berupa sajian temuan-temuan dari data-data penelitian. Biasa bisa dimasukkan ke dalam histogram, grafik, tabel, gambar, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan berupa isi penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan. Nah, bab ini juga merupakan tempat untuk menjawab persoalan-persoalan di bab pendahuluan. Nah, temuan-temuan yang diperoleh dibandingkan sesuai dengan klasifikasi data, interpretasi individual dari setiap data diakumulasikan dan digenerasikan untuk membentuk teori baru. Nah, kita udah sampai nih di bab simpulan. Simpulan yaitu rangkuman dari hasil penelitian. Simpulan itu dimiliki ciri-ciri yaitu ringkas, jelas, dan aktual. Nah, poin yang terakhir yaitu terdapat daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, atau sumber lainnya yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung. Untuk penulisan daftar pustaka dapat ditulis dengan cara yang pertama, yaitu kita dapat menulis nama penulisnya dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah. Namun, apabila nama penulis hanya 2 bagian, maka kita dapat menulisnya dengan nama akhir, diikuti koma, kemudian nama awal, dan diakhiri dengan koma. Nah, nama penulis ditulis tanpa adanya gelar akademik. Dalam daftar pustaka ini ditulis berdasarkan urutan penulisan sumbernya mengikuti urutan alfabet. Nah, segitu saja video penjelasan mengenai artikel ilmiah dari kami. See you!